Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, mata pelajaran Geografi. Selamat datang di kelas Geografi. Kali ini kita akan membahas modul 1, mengenal geografi untuk kehidupan. Pertama, kenali lingkungan sekitar. Ruang lingkup geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari suku katanya geografi berasal dari kata geos dan graphein. Geos berarti bumi dan graphein berarti gambaran atau tulisan. Sehingga secara harfiah, geografi merupakan tulisan tentang bumi. Oleh sebab itu, geografi sering juga disebut sebagai ilmu bumi. Geografi menguraikan tentang permukaan bumi, iklim, ruang angkasa, penduduk, flora, dan fauna, serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Objek studi geografis secara garis besar dapat digolongkan menjadi 4 kajian, yaitu objek yang terdapat pada atmosfer, geosfer, hidrosfer, dan biosfer. Apa saja sih itu? Atmosfer, selain benda-benda langit, berbagai peristiwa pada lapisan udara yang menjadi objek studi geografi antara lain cuaca, iklim, angin, awan, hujan, petir, badai, serta pemanfaatan atmosfer untuk kehidupan. Geosfer, selain lapisan bumi, objek studi geografi pada geosfer juga mempelajari proses tenaga endogen dan eksogen serta bentuk yang dihasilkan. Hidrosfer. Objek studi geografi pada lapisan hidrosfer meliputi daur hidrologis dengan berbagai proses yang mempengaruhinya, perairan laut dengan berbagai jenis dan karakteristiknya, perairan darat yang terdapat di permukaan bumi dengan berbagai bentukannya, dan air di tanah. Sedangkan biosfer, objek studi geografi meliputi seluruh makhluk hidup, mulai dari asal mula terbentuknya kehidupan di bumi yang telah berlangsung sekitar 3,5 miliar tahun lalu, penyebaran makhluk hidup baik flora, fauna, maupun manusia, serta interaksi antara makhluk hidup dengan alam tempat tinggalnya. Secara teori, prinsip geografi terbagi menjadi 4. Di antaranya ialah prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Perbedaan dari keempat prinsip tersebut antara lain, prinsip distribusi, yaitu merupakan suatu gejala yang tersebar secara tidak merata di permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan prinsip interrelasi atau sebab akibat adalah suatu hubungan yang saling terkait, baik itu dalam ruang, antara gejala yang satu dengan yang lainnya. Prinsip deskripsi atau penggambaran, yaitu penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau kita pelajari. Deskripsi, selain disajikan dengan tulisan maupun kata-kata, itu juga bisa dilengkapi dengan diagram, grafik, tabel, gambar, dan peta. Sedangkan prinsip korologi merupakan pengamatan gejala. Jadi ia mengamati gejala, baik itu fakta ataupun masalah geografi dalam suatu tempat yang ditinjau dari segi persebarannya, interrelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Karena ruang itu akan memberikan karakteristik kepada kesatuan gejala tersebut. Nah, kita masuk ke konsep geografi. Konsep geografi itu sebagai batasan dalam pelajaran geografi ada 7 konsep, yaitu penghargaan budayawati terhadap bumi, konsep region atau ciri khusus keadaan wilayah, lokasi, interaksi keruangan, skala wilayah, dan konsep tentang perubahan. Apa aja sih maksudnya? Nah, di sini kita akan bahas apa aja penghargaan budayawi terhadap bumi.
itu maksudnya adalah manusia pada masa yang berbeda dalam sejarah menangkap dan menafsir lingkungan itu berbeda-beda. Nah, bagaimana pandangan religius dari orang-orang, atau misal kita kasih contoh pandangan religius dari orang Jawa terhadap Laut Selatan, atau pandangannya terhadap hutan roban yang ada di Pekalongan yang dulunya keramat gitu, sekarang hutan tersebut sudah digunduli. Nah, dengan kemajuan teknologi yang berjalan ini, maka pandangan manusia terhadap lingkungan alam itu sebagai sumber daya, bukan sebagai keramat dan yang segala macam. Itu ya, itu maksud dari penghargaan budaya terhadap bumi. Kemudian maksud dari konsep regional. Konsep regional itu adalah suatu wilayah dipandang memiliki homogenitas dalam hal bentuk tentang alamnya dan corak kehidupannya, baik itu mata pencaharian atau mentalitas penduduk. Misalnya, di daerah Wonogiri Selatan sebagai daerah kapur. Nah, kondisi di sana dapat mudah digeneralisasikan, misal tanah tandus, penduduknya miskin, gizinya jelek, dan lain halnya. Kemudian yang ketiga, ciri khusus keadaan wilayah. Nah, hubungan antar unsur alam dalam suatu wilayah itu menghasilkan suatu proses yang memberikan ciri khusus kepada wilayah yang bersangkutan. Contohnya di daerah Kabupaten Boyolali, kombinasi yang menguntungkan antara keadaan curah hujan, suhu, vegetasinya menjadikan wilayah ini sebagai penghasil susu dan daging ternak baik dari sapi maupun kambing. Lokasi adalah posisi pas di dalam ruang. Maksudnya ini adalah, misal negara Indonesia terletak antara 95 derajat BT dan 141 BT sampai dengan 6 derajat LU sampai 11 derajat LC. Nah, ini adalah lokasi absolut dalam untuk menentukan fenomena atau gejala dalam ruang di permukaan bumi khususnya di Indonesia. Yang kelima, interaksi keruangan. Maksudnya adalah kekhususan suatu wilayah dapat mendorong berbagai bentuk kerjasama dan saling tukar jasa dengan wilayah lain. Seperti itu. Dan skala wilayah artinya adalah kita bisa mengetahui studi geografis yang merupakan bersifat mikrosopis atau wilayah sempit, dan dapat pula makrosopis atau wilayah luas. Gitu. Tergantung dari sifat kombinasi unsur-unsur alam lingkungan di sekitarnya dan teknologi yang ada. Yang terakhir adalah konsep tentang perubahan. Nah, bisa kita lihat dari waktu ke waktu di daerah kita pasti memiliki perubahan yang signifikan. Kita ambil aja dari Jakarta, ya di kota Jakarta itu dari tahun ke tahun memiliki perubahan yang sangat signifikan. Nah, perubahan itu ada yang berjangka pendek dan ada juga yang berjangka panjang. Jadi, itu tergantung dengan konsep perubahan yang terdapat dalam suatu wilayah itu masing-masing. Kita masuk ke pendekatan geografi. Pendekatan geografi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pendekatan keruangan atau spatial approach. Merupakan suatu gejala yang tersebar secara tidak merata di permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada pendekatan ini kita harus tetap berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku. Yang kedua, pendekatan regional, yaitu mendekati suatu gejala atau suatu masalah regional, wilayah tempat gejala atau masalah tersebut tersebar. Tekanan utamanya pada pendekatan ini bukan kepada topik atau aktivitas manusianya, melainkan kepada region yang merupakan tempat wadahnya. Jadi, wilayah dan ekologinya berdiri sendiri dalam suatu ruangan. Misalnya, dalam melakukan studi tentang masalah bencana banjir, kita dapat melakukan pendekatan regional tentang gejala bencana banjir tadi. Pendekatan ekologi yaitu suatu metodologi untuk mendekati, menelaah, dan menganalisis suatu gejala atau masalah dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Geografi meninjau region sebagai suatu bentuk ekosistem dari hasil hubungan dan penyesuaian penyebaran aktivitas manusia dengan lingkungannya pada area atau daerah tertentu. Pendekatan historis atau pendekatan kronologi,
kita bisa melakukan pengkajian dinamika dan perkembangan suatu gejala geografi di daerah atau wilayah tertentu. Dengan menggunakan peta perkembangan daerah berdasarkan urutan waktunya, kita dapat melihat kecenderungan ke arah mana kota itu tumbuh berkembang, beserta apa penunjangnya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.